para pemuka agama, para kiai. Parah. Jual sarung. Biasanya kalau Haul jualan sarung, Mbak. Enggak, aku nggak mau jual sarung lagi aku. Banyak ruginya. Jual sarung ternyata lebih banyak untuk nutupin aib. Aku jualan lain aja yang lebih cuan. Apa itu? Jual nama bapak. Sekuat apapun kita, setinggi apapun kita, kalau Anda punya jabatan pemerintah, Anda tetap di bawah Fufufafa. Ini, aku mulai tenang. Gus Dur ngomong, menajamkan nurani, membela yang lemah. Kuis yang benar, Mas. Yang ditajamkan itu adalah nurani, bukan peluru, bukan senjata. Apalagi kalau dipakai untuk menghabisi masyarakat sendiri. Ya kan? Setuju. Dan kita harus membela yang lemah. Sepakat. Ketika ada yang buat konten Harus membela yang itu kemarin salahnya itu beneran gara-gara dia tuh memang nggak tahu, dibilangnya, ditanyanya apakah memang benar-benar bodoh atau pura-pura nggak tahu gitu, disengaja pura-pura bodoh gitu. Halo, untuk posisi yang sangat serius, menyusun kata-kata aja masih bisa pura-pura gitu, disengaja gitu biar mengundang kontroversi gitu, pura-pura, aduh, hancur kali lah. Di posisi yang sangat serius, udah serius aja belum tentu hasilnya memuaskan, apalagi pura-pura. Para ibu, para ibu-ibu, para bapak-bapak. Jadi tolonglah jangan ambisius nggak jelas. Lihat kemampuan anak kau dulu sebelum kau tonjolkan, kau usulkan, terus kau promosikan yang macam-macam, menang pula menduduki sebuah jabatan. Jadi terus kalau dia kebetulan salah, dibilang masih, oh mungkin dia sengaja pura-pura. Aduh, para ibu-ibu, para bapak-bapak, tolonglah jangan rusak tatanan kehidupan negara dunia ini dengan ambisi kalian yang nggak sepadan dengan kemampuan anak kalian, ya. Akhir-akhir ini Gibran selalu bikin hal-hal yang sekiranya membuat dia viral. Dan itu tak pikir-pikir menjadi salah satu trik dan cara dia agar dikenal publik dan menjadi seseorang yang viral atau haus akan kamera, validasi kamera ya. Padahal sebenarnya Gibran ki ora sah melakukan tindakan-tindakan sing sekiranya mancing netizen untuk ngebully dia. Itu tuh dia bisa kenal mereka dia siji wapres. Yang kedua, dari wapres pun, ini kan yo mereka bapaknya Lek Usman dulu. Contoh di yang pertama. Soal Hasan Sulfat sing jadi bully-bulian netizen saat dia kampanye pas mau Pilpres kemarin. Pres Gibran Raka Buming Raka kembali menggunakan pesawat ekonomi setelah melakukan kunjungan dari Semarang pada Jumat 13 Desember. Dalam video yang beredar dinarasikan Gibran menggunakan pesawat batik Air. Ya, teman-teman, memang agak membingungkan juga teman-teman, apakah seperti para ini Gibran tidak ngerti atau memang disengaja. Kenapa? Karena ada juga netizen yang mengatakan bahwa ya itu Gibran masih belum mengerti membedakan para itu apakah jamak atau tunggal, sehingga dia mengulangi para itu di pidatonya. Dan di situ disorot juga bahwa dia selaku posisi wakil presiden seharusnya harus bisa menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Nah, ada juga netizen yang menyoroti bahwa Gibran sebenarnya tahu, tetapi karena disengaja ya supaya viral, supaya menjadi bahan omongan netizen dan sering dibicarakan, makanya dia sering melakukan kesalahan-kesalahan itu, dan sebenarnya dia tahu, tetapi oleh karena dia sengaja supaya dirinya menjadi bahan perbincangan netizen. Nah, ini pendapat-pendapat seperti ini membuat kita bingung jadinya. Sepertinya harus ya Wakil Presiden Gibran mengklarifikasi hal-hal yang seperti ini. Kenapa? Biar tidak terjadi
bola liar di tengah-tengah masyarakat, teman-teman. Karena apakah Gibran memang pada saat dia berpidato di Fatayat NU itu menyebut para itu karena mungkin keseleo lidahnya, atau memang tidak disengaja, atau bagaimana? Nah, jadi ya, dengan adanya penjelasan seperti itu, maka netizen bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata bahwa wakil presiden kita sebenarnya tahu, tetapi karena mungkin dia salah ngomong atau keseleo lidahnya di dalam mengucapkan itu, makanya kayak terlihat dia tidak tahu. Nah, jadi ya, netizen ya banyak menyoroti hal itu, teman-teman, dan tentu ini menjadi satu perhatian kita ya, bahwa kalau memang benar bahwa tanpa disadari Gibran tidak mengetahui ya arti para itu, maka itu sangat-sangat disayangkan, teman-teman. Kenapa? Karena setingkat wakil presiden, pemimpin negara, teman-teman, melakukan hal yang fatal ini. Nah, jadi banyak komentar-komentar netizen yang seakan-akan ya terus-menerus mengkritik dan membicarakan bagaimana gerak-gerik Wapres Gibran Raka Buming Raka. Ya, seperti yang disampaikan oleh Adi Prayitno, teman-teman, bahwa posisi Gibran sebenarnya adalah tidak mudah. Menjadi Gibran tidak mudah, karena dikit-dikit dikritik, apa-apa dikritik, dan semua yang dilakukannya itu seakan-akan tidak benar. Dan Adi Prayitno juga selaku pengamat politik memberikan pandangannya bahwa kenapa Gibran ya dikit-dikit dikritik dan terus diserang oleh netizen, karena awal prosesnya itu ketika mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden itu sesuatu hal yang sering dibicarakan, sesuatu hal yang dibahas karena putusan di Mahkamah Konstitusi. Nah, makanya sampai sekarang dia pun sudah terpilih menjadi wakil presiden, tetap menjadi bahan cibiran, tetap menjadi bahan omongan para netizen. Ya, memang teman-teman, baru juga kali ini ya para netizen atau wakil presiden menjadi bahan pembicaraan netizen, ya bahan pembahasan yang biasanya para wakil-wakil presiden sebelumnya itu dibicarakan karena prestasi, karena terobosan yang dia lakukan, itu dibahas. Tetapi lain sekarang ini adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal, itu menjadi pembicaraan, ya pembicaraan para netizen. Ya, apalagi Fufu Fafa, teman-teman, sampai sekarang masih terus diungkit-ungkit itu, ya, karena sampai sekarang juga bagian dari ya Menkominfo, ya dulunya Menkominfo, sekarang Komdisi, ya belum menemukan siapa pemilik akun Fufu Fafa ini, dan para netizen sering mengaitkan dengan nama wakil presiden. Nah, supaya sebenarnya netizen itu tidak terus-terusan mengaitkan dengan nama Wapres kita Gibran, maka seharusnya pihak Komdisi, ya pihak IT di negeri ini harus menelusuri dan mendapatkan bahwa siapa pemilik dari akun Fufu Fafa ini. Ya, karena ini memberikan satu keresahan bagi masyarakat, teman-teman. Ya, apalagi kita mengharapkan kepada Komdisi, Menteri Komdisi yang baru sekarang ini, tunjukkan bahwa Anda mampu untuk membuka ya kasus-kasus yang belum diungkap. Ini kasus yang belum diungkap itu salah satunya adalah tentang akun Fufu Fafa ini. Ya, karena walaupun Budi Ari dulunya pernah mengatakan bahwa itu bukan milik Gibran, tetapi karena belum ada kejelasan siapa pemiliknya, ya makanya ya sampai sekarang terus ya dibahas tentang akun Fufu Fafa tersebut. Ya, karena kalau kita lihat juga, teman-teman, bagaimana postingan-postingan akun Fufu Fafa ini, dan ini postingannya itu juga pada tahun 2014 ketika ya Pilpres ya sedang heboh tentang perjuangan Pak Jokowi menjadi calon presiden dan juga Bapak Prabowo Subianto. Jadi kritikan-kritikan itu dari akun Fufu Fafa itu selalu mengkritik Bapak Prabowo Subianto pada saat itu. Nah, jadi
Makanya itu sangat-sangat netizen marah sekarang ketika melihat postingan-postingan akun Fufu-Fufa itu sangat-sangat ngeri juga ya, karena Bapak Prabowo sekarang adalah sudah menjadi pemimpin negara ya, sudah menjadi pemimpin masyarakat, bukan hanya pemimpin kelompok tertentu, bukan hanya pemimpin dari para pendukungnya, bukan hanya pemimpin dari orang-orang tertentu, tetapi pemimpin dari Sabang sampai Merauke. Makanya ketika dilihat ya postingan-postingan akun dari Fufu-Fufa ini, maka dari Sabang sampai Merauke ya masyarakat Indonesia geram ya, masyarakat Indonesia marah di dalam hal itu ya, dan apalagi sering dikaitkan dengan nama wakil presiden Gibran, dan makanya sangat-sangat kita mengharapkan kepada pihak Komdiji ya supaya menelusuri ya siapakah pemilik dari akun Fufu-Fufa ini, sehingga itu secara tidak langsung ya bisa membersihkan nama wapres kita Gibran Rakabuming Raka yang sering dikait-kaitkan oleh para netizen. Nah itu teman-teman ya, berikan komentar Anda, semoga ya bangsa kita menjadi bangsa yang bisa memberikan teladan yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat maupun di dalam berpolitikan. Sampai jumpa di video berikutnya.